Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Utami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Kesimpulan saya tentang disiplin positif adalah menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah dan membentuk keyakinan kelas, menempatkan diri kita sebagai guru pada posisi control manager. Maka, upaya yang harus dikembangkan murid adalah memunculkan motivasi yang ada di dalam diri masing-masing. Kemudian, untuk mencapai sesuatu demi memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa dipengaruhi oleh orang lain, sehingga pemahaman nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang agar nantinya dapat menjadi kebiasaan positif pada diri dan membentuk karakter baik, hingga menjadi disiplin positif. Konsep-konsep inti yang saya pelajari pada modul ini yang pertama adalah budaya positif. Pengertian dari budaya positif sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Yang kedua adalah teori kontrol. Miskonsepsi yang selama ini terjadi pada kebanyakan guru tentang ilusi mengontrol orang lain atau murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa harus diluruskan. Yang ketiga adalah teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti contohnya adalah murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kedua motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik, karena motivasi ini berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga adalah murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik yang harus ditanamkan kepada murid. Yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dirasa kurang efektif untuk diberikan kepada murid karena hukuman tidak memberikan efek jera, malah memberikan efek sakit, tidak nyaman, murid menjadi takut, dan menjadi rendah diri. Sedangkan untuk pemberian penghargaan juga kurang efektif dilakukan karena anak tidak termotivasi langsung dari dalam dirinya. Dampaknya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, sehingga hukuman dan pemberian penghargaan dianggap sebagai identitas gagal. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengupayakan diri berada di posisi manajer. Pada posisi kontrol manajer, guru akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun.
Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Topik yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan positif. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk budaya positif. Hal ini sudah saya terapkan dengan membuat keyakinan kelas 10 DPB 1. Topik yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pernyataan dari Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi sendiri dalam penerapannya ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian dengan modul 1.3 visi guru penggerak, dan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Kaitan materi tentang modul tersebut sangat erat, yakni terwujudnya visi sekolah dibentuk dari hal yang paling dasar, yakni membuat keyakinan kelas. Maka diperlukan peran dari guru seperti guru yang berpihak pada murid, selalu berinovasi, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta mampu menjalankan nilai-nilai positif untuk memunculkan pembiasaan-pembiasaan yang positif juga pada murid yang dikenal sebagai disiplin positif, sehingga nantinya mampu memotivasi murid untuk mandiri, tanggung jawab, mampu mengontrol dirinya sendiri, dan menjadi jiwa yang merdeka hingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Bahwa semua yang sudah saya pelajari dalam modul ini sangat menarik bagi saya dan sangat di luar dugaan saya bahwa menyelesaikan masalah tidak harus dengan menghukum anak, tetapi lewat segitiga restitusi justru semakin menguatkan karakter anak dan menjadikan anak lebih bertanggung jawab serta dapat mendorong anak untuk berpikir kritis terhadap solusi-solusi permasalahannya sendiri. Setelah saya mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kedepan, saya akan membuat kesepakatan-kesepakatan sebelum membuat peraturan, sehingga ketika anak berbuat salah, maka saya akan mengarahkan pada keyakinan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Menuntun anak untuk dapat berpikir secara kritis dan mampu mengontrol perilakunya sendiri, serta menerapkan sikap-sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Pengalaman yang membuat saya merasa seperti tertampar sebagai seorang guru, karena ternyata selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Ketika saya menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi, rasanya dampaknya begitu signifikan. Hal ini terlihat dari cara mereka meminta maaf dan mengakui kesalahan, serta mereka berkonsekuensi untuk diri mereka sendiri ke depannya. Ini membuktikan bahwa mereka mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Saya merasa sangat senang dan bangga ketika siswa saya berhasil menuangkan perasaannya dan menyadari kesalahannya, serta
bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Kemudian, mereka dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri serta membuat konsekuensi untuk tindakan selanjutnya. Setelah saya menyerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal yang sudah baik menurut saya terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut adalah ketika penerapan segitiga restitusi, siswa saya sudah mulai mampu mengontrol diri dan bertanggung jawab, sehingga motivasi dalam diri mereka untuk disiplin positif tumbuh. Dan hal yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru, di mana selama ini saya sudah terbiasa pada posisi kontrol sebagai penghukum, pemberi merasa bersalah, teman, dan pemantau. Sehingga saya harus lebih berupaya untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya setelah menghukum, saya merasa bersalah karena murid jadi takut saat melihat saya. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya sekarang setelah menerapkan posisi sebagai manajer, saya lebih tenang dan lebih nyaman berada di posisi ini karena saya mulai menyadari bahwa komunikasi yang efektif akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Iya, saya pernah menerapkan, tetapi hanya menggunakan satu tahapan dari segitiga restitusi, yakni tahapan menstabilkan identitas. Saya memberikan pernyataan seperti, memang tidak ada manusia yang sempurna, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada, yakni berkolaborasi dengan orang tua murid, sehingga harapan kita ketika murid berada di luar sekolah, mereka tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan, sehingga budaya positif melekat pada anak dan menumbuhkan rasa nyaman dan aman dimanapun mereka berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.